Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda Resti Dewi Tasari dari Akuntansi D dengan NIM 2102211000167. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas 5, yaitu tentang filsafat. Yang pertama, pengertian filsafat. Filsafat merupakan pengetahuan dan penyelidikan tentang akal budi mengenai sebab-sebab, asas-asas hukum, dan sebagainya daripada segala yang ada dalam alam semesta ataupun mengetahui kebenaran dan arti adanya sesuatu. Nah, yang kedua, sifat-sifat filsafat. Yang pertama, berpikir secara radikal. Berfilsafat berarti berpikir secara radikal. Filsuf pemikir adalah yang radikal. Karena berpikir secara radikal, ia tidak akan pernah menerbitkan hanya pada fenomena suatu entitas tertentu. Ia tidak akan pernah berhenti pada suatu wujud realitas tertentu. Keradikalan berpikir itu akan terus mengobarkan hasratnya untuk menemukan akar seluruh kenyataan. Bila dikatakan bahwa segala sesuatu yang ditemukan radiks kenyataan, berarti dirinya sendiri sebagai suatu hal yang termasuk dalam upaya untuk mencapai dirinya sendiri. Berpikir radikal tidak berarti tidak ingin mengubah, membuang, atau menjungkir balikan sesuatu, melainkan dalam arti yang sebenarnya, yaitu berpikir secara untuk mencapai akar masalah yang dipermasalahkan. Sebagai radikal justru ingin memperjelas realitas lewat penemuan serta pemahaman akar realitas itu sendiri. Yang kedua yaitu mencari asa. Filsafat bukan hanya mengacu pada bagian tertentu di realitas, melainkan kepada keseluruhannya dalam memandang realitas yang ada. Para apa Yunani yang terkenal sebagai yang dimiliki filsuf alam mengamati segala keragaman realitas di alam semesta, lalu berpikir dan bertanya, tidakkah di balik keanekaragaman itu hanya ada suatu asas? Lalu mereka mencari asal-usul asas pertama alam semesta. Thales mengatakan bahwa asas pertama alam semesta itu adalah air. Mencari sebagai pertama berarti juga berupaya merupakan sesuatu yang menjadi esensi realitas. Dengan menemukan esensi realitas, realitas itu dapat diketahui dengan pasti dan jelas. Mencari asas adalah salah satu sifat dasar filsafat. Nah, yang ketiga, memburu kebenaran. Filsuf adalah pemburu kebenaran. Kebenaran yang diburunya adalah kebenaran hakiki tentang kebenaran seluruh realitas dan setiap hal yang dipersoalkan. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa berfilsafat adalah kebenaran yang benar tentang segala sesuatu. Nah, yang keempat, mencari kejelasan. Salah satu penyebab lahirnya filsafat keraguan-keraguan. Untuk menghilangkan keraguan yang ada, mengatakan bahwa berfilsafat berupaya mendapatkan pegangan yang menjelaskan mengenai seluruh realitas. Ada pula mengatakan bahwa selalu mengejar kejelaan pengertian atau kejelasan pemahaman. Geisler dan Feinberg mengatakan bahwa ciri khas penelitian filsafat adalah adanya usaha keras untuk meraih pencapaian intelektual. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa berpikir secara Spanyol berupaya memperoleh kemajuan. Nah, yang kelima yaitu berpikir secara rasional. Berpikir secara radikal, mencari tahu, mencari kebenaran, dan menemukan kejelasan tidak akan mungkin berhasil dengan baik jika tanpa berpikir secara rasional. Berpikir secara rasional berarti berpikir logis, sistematis, dan kritis. Berpikir secara logis bukan berarti sekedar membayangkan pengertian-pengertian yang dapat diterima oleh akal sehat, melainkan agar mampu menarik kesimpulan dan mengambil keputusan yang tepat dan benar dari premis-premis yang digunakan. Berpikir kritis menunjukkan kemauan untuk terus-menerus mengembangkan argumen-argumen yang mengklaim dirinya benar. Seorang yang berpikir kritis itu tidak akan mudah menggenggam suatu kebenaran sebelum kebenaran itu dipersoalkan dan benar-benar diuji terlebih dahulu. Berpikir logis, sistematis, kritis adalah ciri utama
berpikir rasional. Adapun berpikir rasional adalah salah satu sifat filsafat. Nah, yang ketiga yaitu sistem Pancasila. Sistem Pancasila ada dua, yaitu Pancasila sebagai genetivus objektivus. Artinya, nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofisnya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. Nah, yang kedua, Pancasila sebagai genetivus subjektivus. Artinya nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Nah, yang keempat, landasan filsafat. Landasan filsafat yaitu ada tiga. Yang pertama, secara ontologis Pancasila. Sebagai filsafat dimaksudkannya sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar sila-sila Pancasila. Pancasila terdiri atas 5 asas yang berdiri sendiri. Ontologi merupakan cabang filsafat yang membicarakan tatanan atau keteraturan dan struktur kenyataan dalam arti yang luas. Nah, yang kedua, secara epistemologis, kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Oleh karena itu, Pancasila harus memiliki unsur rasionalitas, terutama dalam kedudukannya sebagai sistem pengetahuan. Aksiologi adalah kajian tentang nilai ilmu pengetahuan. Nah, yang kelima yaitu esensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki esensi. Yang pertama yaitu hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bahwa Tuhan adalah prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Setiap orang memiliki kebebasan yang bertanggung jawab. Nah, yang esensi yang kedua yaitu hakikat sila kemanusiaan terletak pada manusia monopluralis yang terdiri dari susunan kodrat atau jiwa raga. Sifat kodrat yaitu makhluk individu dan makhluk sosial, dan kedudukan kodrat terjadi pada makhluk pribadi yang otonom dan makhluk Tuhan. Nah, yang ketiga, hakikat sila persatuan terletak pada semangat kebangsaan. Rasa kebangsaan terwujud dalam bentuk cinta tanah air yang dibedakan ke dalam 3 jenis. Nah, yang pertama yaitu tanah air real. Tanah air real adalah bumi, tempat yang dilahirkan dan dibesarkan, bersuka dan berduka yang dialami secara fisik sehari-hari. Tanah air formal adalah negara bangsa yang berundang-undang dasar yang Anda sebagai manusia Indonesia menjadi salah seorang warganya yang membuat undang-undang, menggariskan hukum dan peraturan, menata, mengatur, dan memberikan hak serta kewajiban, mengesahkan atau membatalkan, memberikan perlindungan, dan menghukum, memberikan paspor atau surat pengenalan lainnya. Nah, yang keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah. Artinya, keputusan yang diambil lebih didasarkan pada semangat musyawarah untuk mufakat, bukan membenarkan begitu saja pendapat mayoritas tanpa peduli pendapat mayoritas. Nah, yang kelima, esensi yang kelima yaitu hakikat sila keadilan terwujud dalam 3 aspek, yaitu keadilan distributif, legal, dan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan bersifat membagi dari negara kepada warga negara. Keadilan legal adalah kewajiban warga negara terhadap negara atau dinamakan keadilan bertaat. Keadilan komutatif adalah keadilan antara sesama warga. Nah, yang keenam, urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat adalah filsafat Pancasila, artinya refleksi filosofis mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Sastra Prateja menjelaskan makna filsafat Pancasila sebagai berikut. Nah, yang pertama, agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik. Nah, yang kedua, agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam bidang-bidang yang menyangkut hidup bernegara. Ketiga, agar dapat membuka dialog dengan berbagai
perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang keempat, agar dapat menjadi kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkut paut dengan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat, serta memberikan perspektif pemecahan terhadap permasalahan nasional. Sekian dari penjelasan saya tentang filsafat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.